Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Aulia Silvana dari Farmasi B, NPM 10060319076. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Farmasi Fisika. Materi surfaktan. Ada 3 poin yang akan saya bahas pada video ini. Yang ke-1 adalah HLB, yang kedua adalah gift adsorption, yang ketiga adalah zeta potensial. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang surfaktan. Jika kita ingin membuat suatu sediaan emulsi yang stabil, maka kita harus melakukan penambahan surfaktan. Surfaktan ini merupakan suatu bahan aktif di permukaan. Surfaktan terdiri dari 2 bagian. Bagian kepala bersifat hidrofilik atau suka air, atau bisa disebut juga gugus polar, dan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak suka air, disebut juga gugus nonpolar. Prinsip surfaktan adalah like dissolve like. Jadi, kepala yang bersifat polar maka akan cenderung mengikat senyawa yang polar juga, seperti contohnya air. Sedangkan ekor yang hidrofobik atau takut air akan mengikat semua senyawa yang selain air. Contohnya minyak. Maka dari itu, surfaktan bisa menurunkan tegangan permukaan dan membuat emulsi menjadi stabil. HLB. Untuk menilai efisiensi surfaktan, maka digunakan metode HLB, hydrophilic lipophilic balance. HLB adalah nilai keseimbangan hidrofilik-lipofilik dari suatu zat aktif permukaan. Prinsipnya, semakin tinggi HLB suatu surfaktan, maka akan semakin tinggi nilai kepolarannya. Dan sebaliknya, umumnya emulsi akan berbentuk tipe minyak dalam air bila HLB-nya di antara 9-12. Dan emulsi tipe AM atau air dalam minyak bila nilai HLB antara 3-6. Untuk mendapatkan emulsi yang diharapkan, maka harus memilih surfaktan dengan nilai HLB yang cocok. Gambar ini menjelaskan prinsip HLB. Gambar yang pertama, ketika HLB-nya besar, maka kepolaran pun meningkat. Jadi, surfaktan akan cenderung berada pada air. Ekor surfaktan tertarik ke bawah karena kepalanya lebih besar. Sedangkan pada gambar yang kedua, ketika HLB-nya sesuai, maka surfaktan akan berada pada antar muka minyak dan air, di mana kepalanya berada di air dan ekornya berada pada minyak. Terjadi keseimbangan. Sedangkan pada gambar ketiga, ketika HLB-nya kecil, maka akan lebih bersifat nonpolar. Surfaktan cenderung berada pada minyak. Kepala pun tertarik karena ekornya lebih besar. Penjelasan selanjutnya tentang gift adsorption, di mana ini merupakan persamaan yang mewakili hubungan yang tepat antara adsorpsi dan perubahan tegangan permukaan pelarut karena adanya zat terlarut. Pencipta persamaan ini adalah J. Willard Gibbs tahun 1876. Penjelasannya seperti ini. Ketika ada tanah yang kering, yang tandus, ketika disiram air, tanah tersebut tidak menerima air karena di atas permukaan tanah tersebut terdapat lapisan lilin dari tumbuhan-tumbuhan yang telah mati atau mikroorganisme. Maka tanah menolak air sehingga terlihat pada gambar air membentuk sebuah bulatan. Pada gambar yang kedua, tanah kering ketika disirami air yang ditambah surfaktan, maka tanah tersebut mau menerima air, mau menyerap air.
Karena di sana ada surfaktan. Surfaktan membantu air untuk masuk ke dalam tanah karena salah satu fungsi surfaktan yaitu sebagai pembasah. Surfaktan mempunyai dua molekul, hidrofobik, hidrofilik. Kepalanya akan mengikat air, sedangkan ekornya yang hidrofobik akan mengikat lemak yang berada di lapisan permukaan tanah tersebut. Zeta potensial adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Ketika nilai zeta potensial tinggi, maka akan mencegah terjadinya populasi dalam sediaan suspensi. Populasi itu sendiri merupakan peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi besar. Dengan mengurangi nilai potensial zeta atau di mana potensial zetanya kecil, akan terjadi tarik-menarik antar partikel dan terjadilah flokulasi. Zeta potensial ini merupakan area yang menunjukkan adanya beda potensial antara stem layer dan diffuse layer dari koloid. Bisa dilihat dari gambar, stem layer adalah daerah yang kuat atau lapisan yang kuat ion positifnya. Sedangkan diffuse layer adalah daerah yang terjadinya keseimbangan dinamik antara ion positif dan ion negatif. Jadi seimbang antara ion positif dan ion negatifnya. Disitulah area zeta potensial. Adapun aplikasi zeta potensial dalam suspensi, contohnya dalam sebuah artikel yang saya baca, pengukuran nilai zeta potensial untuk suspensi nanoserat selulosa. Hasil pengukuran memperlihatkan bahwa zeta potensial nanoserat selulosa sebesar 46,47. Nilai zeta potensial ini lebih dari 40 menunjukkan bahwa suspensi nanoserat selulosa memiliki kestabilan yang baik. Jadi intinya, nilai zeta potensial ini bisa kita gunakan untuk menentukan apakah sediaan suspensi yang kita buat itu stabil atau tidak, dan mengurangi terjadinya flokulasi, mencegah terjadinya flokulasi yang membuat sediaan suspensi tersebut menjadi tidak stabil. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua pembahasan telah selesai saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.